Kisah nyata horor pesugihan penjual sate Padang, tumbal kumpulkan uang demi kuliah. Mimpi yang tak terjangkau. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Aldara. Usianya baru 19 tahun, dan ia baru saja menyelesaikan pendidikan semanya. Sejak kecil, Aldara memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, impian itu tampak semakin menjauh ketika ia menyadari kondisi keluarganya. Orang tuanya adalah petani tua yang telah bekerja keras seumur hidupnya, tetapi penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membiayai pendidikan Aldara. Setiap malam, sebelum tidur, Aldara sering merenung, membayangkan dirinya berdiri di depan gedung universitas yang megah. Ia ingin belajar, mengubah nasib keluarganya, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tua dan adik-adiknya. Namun, kenyataan pahit menghantam impian itu. Dengan berat hati, Aldara memutuskan untuk merantau ke Jakarta, ibu kota Indonesia, di mana ia berharap bisa menemukan peluang untuk mencari nafkah dan mengumpulkan uang untuk kuliah. Sesampainya di Jakarta, Aldara terpesona oleh keramaian dan kesibukan kota. Suara kendaraan, lampu neon, dan kerumunan orang membuatnya merasa hidup, meskipun ia juga merasakan kesepian yang mendalam. Ia tinggal bersama bibinya, Ratna, di sebuah kontrakan kecil yang sederhana. Kontrakan itu sempit, dengan hanya satu kamar tidur dan dapur yang terbatas. Namun, bagi Aldara, itu sudah cukup. Ia bersyukur memiliki bibi yang mau membantunya di kota besar ini. Setiap hari, Aldara bekerja sebagai pelayan di sebuah kios sate Padang. Kios itu terletak di pinggir jalan yang ramai, dan sering dikunjungi oleh berbagai kalangan. Sebagai pelayan, tugasnya adalah melayani pelanggan, membersihkan meja, dan mengatur pesanan. Walaupun pekerjaan itu melelahkan, Aldara melakukannya dengan sepenuh hati. Ia ingin mengumpulkan uang untuk biaya kuliah dan mengirim sedikit uang ke rumah untuk membantu orang tuanya. Namun, kehidupan di kota besar ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Setiap malam, setelah pulang kerja, Aldara merasa lelah dan putus asa. Ia sering kali melihat teman-teman sebayanya yang kuliah, sementara ia hanya bisa berangan-angan. Rasa kesepian dan kerinduan pada keluarganya sering menghantuinya. Ia merindukan suasana desa, tawa adik-adiknya, dan pelukan hangat orang tuanya. Saat bekerja di kios, Aldara menyaksikan berbagai macam orang. Ada yang datang untuk makan siang, ada juga yang sekadar ngobrol sambil menikmati sate. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa tidak nyaman, banyak pelanggan yang berbicara tentang cara cepat mendapatkan uang. Beberapa dari mereka membahas praktik pesugihan, sebuah cara untuk meraih kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Cerita-cerita itu membuatnya merinding. Dalam benaknya, terbayang tentang perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Namun, di sisi lain, ia merasa terpesona. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan kekayaan dengan begitu cepat? Apa yang mendorong mereka untuk mengambil jalan itu? Aldara berusaha mengabaikan pikiran-pikiran itu, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menjauhinya. Suatu malam, ketika pulang kerja, Aldara bertemu dengan seorang pedagang sukses yang sering mampir ke kios. Ia mendengarkan cerita tentang bagaimana pedagang itu mendapatkan kekayaannya. Cukup satu tumbal, dan semua impianmu bisa terwujud, ujarnya sambil tersenyum lebar. Aldara terkejut mendengar kata-kata itu. Meski merasa ngeri, benaknya mulai dipenuhi oleh rasa ingin tahu. Dari situ, Aldara mulai merasakan konflik dalam dirinya. Ia ingin mengejar impian, tetapi godaan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan semakin mengganggu pikirannya. Saat melihat rekan-rekannya yang sejahtera, perasaan cemburu dan kekurangan semakin menggerogoti hatinya. Dalam keadaan putus asa, ia mulai mempertanyakan apakah ia harus mempertimbangkan cara-cara yang tidak wajar untuk mencapai tujuannya. Kisah ini menggambarkan awal perjalanan Aldara, di mana harapan dan keputusasaannya berada di titik pertemuan. Ia berhadapan dengan realitas kehidupan yang keras, sementara impian untuk meraih pendidikan tinggi terus membara di dalam hatinya.
Dalam kerumitan kota yang penuh dengan godaan, Aldara berada di ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Menggoda kesuksesan, hari-hari berlalu, dan Aldara semakin terjebak dalam rutinitasnya sebagai pelayan di kios sate Padang. Meski ia berusaha keras untuk mengumpulkan uang demi pendidikan, lambat laun rasa lelah dan keputusasaan mulai menggerogoti semangatnya. Ia merasa terasing di tengah keramaian Jakarta, dan impian yang semula begitu jelas kini mulai tampak samar. Di antara pelanggan yang datang dan pergi, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian Aldara, Pak Joko, seorang pedagang yang dikenal sukses. Ia sering mampir ke kios setelah seharian bekerja, dan selalu memesan sate dengan senyuman yang lebar. Suatu sore, ketika kios mulai sepi, Aldara memberanikan diri untuk berbincang dengan Pak Joko. Pak Joko, bagaimana sih bisa sukses seperti itu? Saya ingin sekali bisa melanjutkan kuliah, tanya Aldara dengan penuh harap. Pak Joko mengangkat alisnya, seolah terkejut dengan pertanyaan itu. Kau tahu, Aldara, hidup di Jakarta itu keras. Banyak orang berjuang, tetapi tidak semua bisa berhasil. Kadang, kita harus mengambil langkah yang tidak biasa. Aldara mendengarkan dengan seksama, merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Apa maksud Bapak dengan langkah tidak biasa? Pak Joko tersenyum misterius. Ada cara cepat untuk mendapatkan kekayaan. Beberapa orang menggunakan pesugihan. Cukup satu tumbal, dan semua impianmu bisa terwujud. Kata-kata itu menghantui Aldara. Ia merasa merinding, tetapi di dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang semakin memuncak. Apakah benar ada cara semacam itu? Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan, meskipun dalam hatinya, rasa takut dan keraguan ikut menggelayuti pikiran. Hari-hari berikutnya, Aldara mengamati lingkungan sekitarnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai mendengar lebih banyak cerita tentang praktik pesugihan dari rekan-rekannya di kios. Beberapa dari mereka berbicara tentang ritual aneh, pengorbanan yang dilakukan, dan keberuntungan yang didapat setelahnya. Setiap kali ia mendengar cerita itu, jantungnya berdegup kencang. Meski ia merasa ngeri, ada daya tarik yang kuat untuk menggali lebih dalam. Aldara pun mulai memperhatikan perubahan di sekitarnya. Beberapa pelanggan di kios yang awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba menjadi sangat sukses. Mereka datang dengan mobil mahal, mengenakan pakaian mewah, dan berbicara dengan percaya diri. Aldara merasa terpesona, tetapi juga terjebak dalam rasa cemburu. Ia ingin menjadi seperti mereka, tetapi di sisi lain, ia tahu betul bahwa jalan yang mereka pilih sangat berbahaya. Suatu malam, saat pulang dari kios, Aldara bertemu dengan seorang teman lama, Rina, yang sebelumnya tinggal di desanya. Rina kini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran mewah dan tampak lebih mapan. Aldara merasa iri melihat keberhasilan Rina. Mereka pun berbincang, dan Rina tidak segan-segan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan hidup di Jakarta. Aldara, kau harus berani mengambil peluang. Ada banyak cara untuk cepat kaya di sini, kata Rina sambil tersenyum. Kau tidak ingin terus-menerus menjadi pelayan, kan? Kalimat itu terus terngiang di benak Aldara. Ia tahu bahwa Rina berbicara tentang cara-cara yang tidak wajar. Namun, impian untuk melanjutkan pendidikan dan membantu keluarganya semakin kuat. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengikuti jejak orang-orang yang mengambil jalan pintas. Malam itu, Aldara terjaga dalam gelap, merenungkan pilihan yang ada di depannya. Ia merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, ada suara hati yang mengatakan bahwa ia harus tetap berjuang dengan cara yang benar. Namun, di sisi lain, godaan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat semakin menggoda. Dalam kegelapan malam, ia merasakan ketegangan yang menyelimuti hati dan pikirannya. Aldara mulai mengumpulkan informasi tentang dukun dan cara-cara pesugihan yang bisa dilakukan. Ia mencari tahu tentang ritual yang diperlukan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan potensi risiko yang menyertainya. Ketika melihat orang-orang di sekitarnya mendapatkan kekayaan dengan mudah, rasa ingin tahunya semakin membara. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan,
di mana setiap langkahnya membawa dampak yang lebih besar. Di satu sisi, ada harapan untuk meraih mimpi, tetapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang semakin membebani pikirannya. Aldara menyadari bahwa ia harus segera membuat keputusan. Apakah ia akan terus berjuang dengan cara yang benar, atau apakah ia akan terjerumus ke dalam dunia gelap yang menjanjikan kekayaan instan? Pilihan itu menjadi semakin sulit, dan waktu terus berjalan, menuntut keputusan yang akan menentukan masa depannya. Kisah ini menggambarkan momen-momen kritis dalam pikiran Aldara, saat ia berada di persimpangan antara harapan dan jalan gelap yang menggoda. Dengan latar belakang kehidupan keras di Jakarta, konflik batin yang dialaminya semakin dalam, menuntutnya untuk memilih antara impian dan moralitas. Ritual pertama. Setelah berhari-hari berputar dalam pikiran tentang pesugihan, Aldara akhirnya menemukan keberanian untuk mengambil langkah yang dianggapnya berani dan berisiko. Ia merasa semakin terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan impian untuk melanjutkan pendidikan semakin jauh dari jangkauannya. Dalam benaknya, keinginan untuk membantu keluarganya dan memperbaiki nasib mereka semakin membara. Namun, di sisi lain, rasa takut dan keraguan terus menghantui pikiran. Suatu malam, setelah selesai bekerja di kios, Aldara bertemu kembali dengan Pak Joko. Kali ini, ia merasa lebih mantap untuk berbicara tentang pesugihan. Pak Joko, saya ingin tahu lebih banyak tentang cara-cara yang Bapak sebutkan. Apakah benar bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat? Tanyanya, suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Pak Joko tersenyum, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Aldara, ada banyak cara. Namun, kau harus hati-hati. Pesugihan bukanlah hal yang main-main. Ada risiko besar di baliknya. Ia kemudian menjelaskan tentang berbagai jenis pesugihan, termasuk ritual yang melibatkan pengorbanan dan tumbal. Aldara mendengarkan dengan seksama, merasakan ketegangan yang mengalir di tubuhnya. Setelah berbincang dengan Pak Joko, Aldara merasa semakin terdesak untuk mengambil keputusan. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang dukun yang dapat membantunya melakukan ritual pesugihan. Berbekal informasi yang didapat, ia akhirnya mendapatkan kontak seorang dukun yang dikenal memiliki reputasi baik di kalangan pelaku pesugihan. Dukun tersebut bernama Mbah Harjo, seorang pria tua yang tinggal di pinggiran Jakarta. Aldara merasa ragu, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Ia menghubungi Mbah Harjo dan membuat janji untuk bertemu. Pada suatu sore, Aldara berangkat menuju tempat tinggal Mbah Harjo dengan perasaan campur aduk. Di dalam mobil angkutan umum, hatinya berdebar-debar. Sesampainya di rumah Mbah Harjo, Aldara disambut dengan suasana yang aneh. Rumah itu dikelilingi tanaman-tanaman aneh dan berbagai benda ritual yang terlihat mistis. Mbah Harjo, dengan wajah keriput dan tatapan tajam, menyambutnya dengan ramah, tetapi Aldara merasakan aura misterius yang menyelimuti tempat itu. "Selamat datang, Aldara. Apa yang kau cari?" tanya Mbah Harjo, suaranya tenang namun penuh wibawa. Aldara menjelaskan niatnya untuk melakukan pesugihan demi membantu keluarganya. Mbah Harjo mendengarkan dengan seksama, lalu mulai menjelaskan proses ritual yang perlu dilakukan. Ia memberitahu Aldara bahwa untuk mendapatkan kekayaan, ia harus melakukan pengorbanan dengan cara yang tepat. Syaratnya, kau harus menyediakan tumbal. Tumbal ini biasanya adalah orang yang dianggap lemah atau tidak berdaya, kata Mbah Harjo. Aldara merasa ngeri mendengar penjelasan itu. Tetapi dorongan untuk membantu keluarganya membuatnya merasa terpaksa. Mbah Harjo kemudian menjelaskan tentang ritual yang harus dilakukan, termasuk jenis hewan yang harus dikorbankan, persembahan yang perlu disiapkan, dan cara memanggil makhluk gaib yang akan memberikan kekayaan. Setelah berunding dengan Mbah Harjo, Aldara mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual. Ia merasa semakin terjebak dalam keputusan yang diambilnya, tetapi rasa putus asa untuk meraih mimpi semakin menguatkan tekadnya. Ia membeli ayam, beras, dan berbagai benda ritual lainnya yang diperlukan untuk memulai proses pesugihan. Pada malam yang telah ditentukan, Aldara melakukan ritual di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Dalam hati,
Ia berdoa agar segala sesuatunya berjalan lancar. Dengan jantung berdebar, ia mengikuti setiap langkah yang diperintahkan Mbah Harjo. Ia menyiapkan sesaji di atas altar sederhana, menyalakan lilin, dan mengucapkan mantra yang diajarkan dukun. Ketika ritual dimulai, Aldara merasakan suasana yang aneh. Angin bertiup kencang, dan suara-suara gaib seolah menyelimuti tempat itu. Ketika ia mengorbankan ayam, darahnya mengalir di atas altar, dan Aldara merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hatinya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa takut dan penyesalan mulai merayap masuk. Setelah ritual selesai, Aldara merasa lelah dan bingung. Ia pulang dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk. Dalam hati, ia berharap kekayaan yang dijanjikan akan segera datang. Namun, saat melihat darah yang mengotori tangannya, ia merasakan beban moral yang berat. Siapa yang akan menjadi tumbal? Apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari tindakan ini? Hari-hari berikutnya, kehidupan Aldara mulai berubah. Uang mulai mengalir, dan ia merasa seolah-olah segala impiannya mulai terwujud. Namun, di balik kebahagiaan itu, rasa hampa dan penyesalan terus menghantuinya. Ia tidak bisa melupakan ritual yang telah dilakukannya dan tumbal yang mungkin telah diambil. Setiap kali melihat uang, ingatan akan darah dan pengorbanan kembali menghantui pikiran. Kisah ini menggambarkan keputusan Aldara untuk terjun ke dalam dunia pesugihan. Dengan detail yang menggugah, pembaca dibawa merasakan ketegangan, harapan, dan konflik batin yang dialami Aldara. Pada titik ini, ia mulai menyadari bahwa setiap pilihan ada risikonya, dan jalan yang diambilnya tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Harga yang harus dibayar. Setelah ritual pertama yang dilakukan Aldara, kehidupan sehari-harinya berubah secara drastis. Uang yang sebelumnya sulit didapat kini mengalir deras. Ia mulai menerima uang dari berbagai sumber yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Pelanggan di kios sate mulai memberikan tip yang melimpah, dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sampingan pun muncul. Aldara merasa seolah-olah semua impian yang pernah dibayangkannya kini bisa menjadi kenyataan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan kelam yang terus membayangi hidupnya. Malam demi malam, Aldara terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Mimpi buruk sering menghantuinya, menampilkan wajah-wajah yang tidak dikenal, penuh rasa sakit dan penyesalan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran gelap, di mana setiap langkahnya membawa dampak yang lebih besar. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok-sosok yang tampak lemah dan tidak berdaya, seolah-olah mereka memperingatkannya tentang harga yang harus dibayar. Suatu malam, setelah pulang kerja, Aldara mendapati ibunya menelepon. Suara ibunya penuh kecemasan. "Aldara, ada kabar buruk. Tetangga kita, Pak Darto, meninggal mendadak. Semua orang di desa bicara bahwa dia terkena musibah," kata ibunya dengan suara bergetar. Mendengar berita itu, hati Aldara bergetar. Pak Darto adalah sosok yang baik, seorang kakek yang selalu membantu tetangga. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang kematian Pak Darto mulai mengganggu pikiran Aldara. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang menghantuinya. Rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan semakin mendalam. Ia mulai mempertanyakan setiap detail dari ritual yang telah dilakukan. Apakah mungkin Pak Darto menjadi tumbal yang tidak terduga? Ketika melihat orang-orang yang berduka, Aldara merasa seperti seorang penjahat yang tidak pernah bisa lepas dari rasa bersalah. Hari-hari di kios sate juga mulai berubah. Atmosfer di antara para pelaku pesugihan yang berkumpul di sekitar kios menjadi semakin tegang. Aldara mendengar bisikan tentang orang-orang yang terjerat dalam praktik gelap ini, dan bagaimana mereka membayar harga yang sangat mahal. Beberapa rekan kerjanya mulai berperilaku aneh, seolah mereka juga merasakan dampak dari tindakan tersebut. Mereka berbicara tentang ketidakberuntungan dan kejadian aneh yang menimpa orang-orang di sekitar mereka. Aldara berusaha untuk mengabaikan semua itu, tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat suara hatinya berteriak. Ia merasa terasing dari diri sendiri, seolah sedang mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan yang telah diajarkan orang tuanya.
Dalam satu momen, saat ia sedang menyajikan sate kepada pelanggan, sebuah penglihatan melintas di benaknya, wajah-wajah orang-orang yang telah kehilangan orang terkasih, wajah-wajah yang dipenuhi dengan kepedihan dan sakit. Suatu malam, Aldara memutuskan untuk kembali menemui Mbah Harjo. Ia perlu mencari jawaban dan mengonfirmasi semua keraguannya. Saat ia tiba di rumah dukun itu, suasana terasa berbeda. Mbah Harjo menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah sudah mengetahui apa yang ada dalam pikiran Aldara. "Aldara, kau datang karena merasa tidak tenang, bukan?" tanya Mbah Harjo, suaranya dalam dan penuh makna. "Ya, Mbah, saya merasa ada yang salah. Saya mendengar kabar buruk dan merasa, mungkin, saya telah melakukan sesuatu yang sangat salah," jawab Aldara, suara bergetar. Mbah Harjo menghela napas panjang. "Pesugihan bukanlah permainan, Aldara. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin menikmati hasilnya, kau juga harus siap dengan harga yang harus dibayar." Kata-kata Mbah Harjo mengguncang jiwa Aldara. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Menyadari bahwa ia harus membayar untuk apa yang telah dilakukan, ia merasa hancur. Ia tidak ingin terus-menerus hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Namun, di sisi lain, ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari jalan yang telah ia pilih. Sejak pertemuan itu, Aldara mulai merasakan dampak yang lebih nyata dari pesugihan. Uang yang mengalir deras tidak lagi membawa kebahagiaan. Setiap kali ia melihat uang, ingatan akan tumbal dan pengorbanan kembali menghantui pikirannya. Ia merasa hidup dalam kebohongan, di mana kebahagiaan yang didapatkan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dalam suasana penuh ketidakpastian dan ketakutan, Aldara menyadari bahwa hidupnya kini berada di ambang kehampaan. Ia terjebak dalam pilihan yang telah dibuatnya, dan bayangan kelam dari masa lalu terus menghantui langkahnya. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kesedihan yang mendalam, dan penyesalan yang tak terhapuskan. Hanya waktu yang bisa menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, harga yang harus dibayar akan selalu menghantui setiap langkahnya. Kisah ini menggambarkan perubahan dramatis dalam kehidupan Aldara, saat ia mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Dengan detail emosional yang mendalam, pembaca diajak merasakan konflik batin dan penyesalan yang semakin membebani jiwa Aldara, menciptakan ketegangan yang semakin meningkat menuju klimaks cerita. Penyesalan abadi. Seiring berjalannya waktu, Aldara merasa semakin terjebak dalam labirin kesedihan dan penyesalan. Meski ia telah mendapatkan kekayaan yang dijanjikan oleh pesugihan, kebahagiaan yang semula dirasakannya kini sirna. Uang yang mengalir deras tidak lagi memberi makna, sebaliknya, ia hanya membawa beban berat di hati. Setiap kali melihat tumpukan uang di meja, ia merasa seolah-olah telah mengumpulkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Kehidupan di Jakarta yang awalnya penuh harapan kini terasa menyesakkan. Aldara sering melamun di kios sate, memikirkan wajah-wajah orang yang telah kehilangan orang terkasih dan rasa sakit yang mereka alami. Ia teringat pada Pak Darto, tetangga baiknya yang meninggal mendadak, dan perasaan bersalah yang menyelimuti hatinya semakin menguat. Apakah semua ini ada hubungannya dengan keputusan yang telah diambilnya? Suatu malam, saat bekerja, Aldara mendengar berita yang mengejutkan. Seorang teman dekatnya, Rina, yang juga bekerja di restoran, ditemukan tewas dalam kecelakaan saat pulang kerja. Rina adalah sosok yang ceria dan selalu mendukung Aldara. Kematian mendadak ini membuat Aldara merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Rasa bersalah kembali menghantui pikirannya. Apakah Rina juga menjadi korban dari lingkaran gelap ini? Setelah mendengar kabar itu, Aldara memutuskan untuk tidak lagi bertahan dalam pesugihan. Ia ingin mengakhiri semuanya dan mencoba kembali ke jalan yang benar. Namun, langkah itu tidak semudah yang dibayangkan. Mbah Harjo telah memperingatkannya bahwa keluar dari dunia pesugihan bukanlah hal yang mudah. Dalam pertemuan sebelumnya, dukun itu telah menegaskannya, kau harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang kau ambil. Aldara merasa bingung dan tertekan. Dalam kegelapan malam, ia duduk di pinggir jalan,
merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat akan impian-impian yang dulu dijaganya, bagaimana ia ingin melanjutkan pendidikan dan mengubah nasib keluarganya. Namun, kini semua itu terasa jauh dari jangkauannya. Ia merasa terasing dari impian-impian itu, seolah ia telah menjual jiwanya untuk mendapatkan kekayaan yang tidak berarti. Suatu malam, saat pulang dari kios, Aldara memutuskan untuk mengunjungi Mbah Harjo sekali lagi. Ia ingin meminta nasihat terakhir untuk mengakhiri semua ini. Ketika ia tiba di rumah dukun itu, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Mbah Harjo menyambutnya dengan tatapan serius. "Aldara, aku sudah merasakan ketidaktenangan dalam dirimu. Apa yang kau inginkan?" tanya Mbah Harjo. "Saya ingin keluar dari semua ini, Mbah. Saya tidak ingin lagi hidup dalam rasa bersalah. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya," jawab Aldara, suaranya bergetar. Mbah Harjo menghela napas panjang. "Kau harus ingat, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin pergi, kau harus siap membayar harga yang lebih tinggi lagi. Ada yang harus dikorbankan untuk menghapus jejak yang telah kau buat." Aldara terhenyak. Ia menatap Mbah Harjo dengan ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan?" "Ritual pelepasan. Namun, itu akan melibatkan pengorbanan yang lebih besar, dan kau harus siap untuk menghadapi apapun yang terjadi," ujar Mbah Harjo dengan nada tegas. Kata-kata itu mengguncang jiwa Aldara. Ia merasa bingung dan ketakutan. Apakah ia benar-benar harus melakukan pengorbanan lain untuk mengakhiri semua ini? Dalam hati, ia merasa seolah terjebak dalam siklus yang tidak ada ujungnya. Namun, rasa ingin bebas dari rasa bersalah dan penyesalan semakin kuat. Aldara pun memutuskan untuk melaksanakan ritual pelepasan, meskipun hatinya berat. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan menyiapkan semua sesaji dengan cermat. Malam itu, di tempat yang sepi, ia melakukan ritual dengan penuh ketegangan. Ia merasa setiap detik berlalu seperti 1 tahun. Setelah ritual selesai, Aldara merasakan semacam kelegaan, tetapi itu hanya sementara. Ia kembali ke kehidupannya, tetapi perasaan hampa dan penyesalan tidak kunjung hilang. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah berusaha untuk menghapus jejak masa lalu, bayang-bayang itu akan selalu menghantuinya. Dalam setiap langkahnya, Aldara merasa terjebak dalam penyesalan abadi. Hari-hari berlalu, dan Aldara berusaha untuk melanjutkan hidup. Namun, setiap kali ia melihat orang-orang di sekitarnya, ia teringat akan keputusan yang diambilnya. Ia tidak pernah bisa melupakan wajah-wajah yang kehilangan, dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh tindakan pesugihan yang telah dilakukannya. Kebahagiaan yang semula diinginkan kini hanya tinggal kenangan pahit. Cerita ini berakhir dengan Aldara yang terus berjuang melawan rasa bersalah dan penyesalan yang menggerogoti hidupnya. Meski ia telah mencoba untuk memperbaiki kesalahan, ia menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang didapat dengan cara tidak wajar akan selalu menghantui setiap langkahnya. Dalam kesedihan dan kehilangan, Aldara menemukan bahwa tidak ada jalan kembali, dan penyesalan akan selalu menjadi bagian dari hidupnya.